Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat, wal mu'mina wal mu'minat, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Innama yansurullah, Allah akan menolong hadhil ummah, yaitu umat ini, bidha'ifiha, sebab orang miskin, bida'watihim, karena doa orang miskin tersebut, wa sholatihim, dan karena sholat mereka, wa ikhlasihim, dan karena keikhlasan mereka dalam beramal. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah itu akan menolong umat ini karena sebab orang-orang miskin yang berdoa, melaksanakan sholat, dan keikhlasan mereka di dalam beramal. Ikhlas ini merupakan salah satu syarat diterimanya suatu amalan. Di samping amalan itu harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, caranya, kaifiyahnya, dan lain sebagainya. Kalau sholat berarti ya bacaan, gerakan, dan salah satunya yang menentukan adalah karena keikhlasan. Sebab seluruh amal itu ketika tanpa ikhlas, maka amalan itu menjadi sia-sia. Setiap amalan tanpa ikhlas, maka amalan itu ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Al-Fawaid memberikan nasihat yang indah kepada kita semuanya terkait dengan masalah ikhlas. Beliau menyampaikan yang artinya amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas dan tanpa mengikuti tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan seorang musafir yang membawa bekal berisi pasir. Bekal tersebut hanya memberatkan, namun tidak membawa manfaat apa-apa.
Jadi ada orang-orang yang bepergian itu membawa bekal. Kalau bekalnya tanpa keikhlasan, diibaratkan dia membawa bekal pasir yang tidak ada gunanya. Nah, termasuk kita ini ketika beramal, ya, apakah sholat, apakah infak sedekah, ataukah amalan-amalan semuanya yang lain, ya, kok tidak ikhlas karena Allah, maka ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kita itu membawa bekal yang banyak dan berat. Wah, wis bangga, pokoknya bekal kuakeh, abot dewe. Begitu dibuka ternyata nanti, oh iya, berupa pasir, tidak ada manfaatnya. Itu gambaran menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ketika orang beramal tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ikhlas ini salah satunya disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di hadis arba'in itu hadis arba'in nomor 1, bahwa setiap amalan itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Jadi kalau niatnya karena Allah, maka itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan memperoleh, mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, kalau dalam hadisnya yang panjang itu dulu memang awalnya ketika Rasulullah SAW diperintah hijrah, maka kemudian memerintahkan juga kepada para sahabat untuk hijrah. Tapi ada sebagian faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Tapi ketika hijrahnya karena mencari dunia, ya, awi mra'atin yatazawwajuha. Jadi kalau dia hijrahnya karena dunia, yusibuha, dia akan mendapatkan dunia. Atau awi mra'atin yatazawwajuha, atau karena perempuan. Karena waktu itu ada yang hijrah, oh karena kekasihnya itu ikut hijrah, oh kemudian aku ya hijrah, nah gitu ya. Maka yatazawwajuha, maka dia akan menikahinya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada yang dia tuju. Nah, dalam hadis ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwa suatu amalan itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau karena yang lain, mungkin ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain, ingin mendapatkan dunia, ingin tadi wanitanya atau prianya mencintainya, atau yang lain, maka yang didapatkan hanya itu saja. Itu pun dapat, ya. Tetapi pahalanya jelas tidak akan dapat. Maka ini Bapak Ibu, keikhlasan itu menjadi syarat, salah satu syarat diterimanya suatu amalan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan di dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, padahal mereka tidak disuruh illa liya'budullah, kecuali supaya menyembah Allah, mukhlishina lahuddin,
dengan memurnikan, mengikhlaskan, maksudnya memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, ya, hunafa'a, ya, dengan lurus, ya. Wa yuqimus shalah, supaya mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, supaya mereka menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demi itulah agama yang lurus. Jadi kita diperintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya dengan memurnikan ketaatan kepadanya, yaitu dengan keikhlasan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam isi hati hambanya. Kalau maunya ngomongnya ikhlas, atine tidak ikhlas, ya hanya Allah yang tahu. Karena ikhlas ini termasuk amalan hati, amalan hati. Jadi tidak bisa ikhlas itu dilihat oleh orang lain. Ada orang beramal, dia berinfak besar, diumumkan, apakah itu ria? Belum tentu, gitu ya. Tidak bisa dikatakan ria. Wong boleh berinfak itu dengan terang-terangan. Bahkan bisa jadi kalau panitia menjadi kewajiban untuk mengumumkan agar bisa transparan, ya. Jadi transparansi anggaran, transparansi terkait dengan keuangan malah harus diumumkan, gitu ya. Jadi tidak bisa. Atau orang yang beramal tidak kelihatan, apakah mesti ikhlas? Belum tentu, ya, belum tentu. Karena ikhlas itu adalah amalan hati. Maka kita tidak bisa mamanya kok mengatakan si fulan tidak ikhlas, si fulan ikhlas, nggak bisa. Karena itu aman hati yang tahu hanya diri dan Allah Subhanahu wa taala. Dirinya saja. Niatnya kayak apa nggak tahu kita itu, dan hanya Allah. Mari dikatakan di surat Al-Imran ayat 29, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Jika kamu menyembunyikan apa yang dalam hatimu atau apa yang kamu lahirkan, yang dinyatakan, yang kelihatan, begitu, ya'lamullah, pasti Allah mengetahui. Jadi hanya Allah yang mengetahui apakah yang kita lakukan itu adalah ikhlas karena Allah ataukah karena yang lainnya. Nih, kita tidak boleh mengatakan kepada orang lain bahwa kamu tidak ikhlas, kamu ini dan itu, nggak boleh, karena itu adalah amalan hati, ya. Nah, lawannya ikhlas itu ria. Ria itu adalah melakukan amalan supaya dilihat oleh orang lain. Jadi niatnya karena orang lain. Kalau tidak ada orang lain, ya wis sasae. Tapi kan ada orang lain, dia tambah semangat gitu. Itu berarti niatnya karena ria. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu mempersekutukan Rabbmu, niscaya akan hapuslah amalmu. Karena ria ini termasuk syirkul asghar, syirik kecil. Nah, jadi kalau kita melakukan amalan karena ria, la yahbatanna amalu. Nah, amalannya akan terhapus, akan sia-sia, ya. Maka ini ketika kita beramal harus dilatih betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu di depan ketika akan beramal, yang kedua ketika sedang beramal, bahkan yang ketiga ini adalah setelah beramal sampai meninggal. Nah, ini makanya beratnya ikhlas itu di situ. Mungkin kita kuat atau bisa ketika beramal, awal mau beramal ikhlas, bisa jadi. Saya bisa jadi tadi, harus beramal kok ini wong akeh, mamane. Atau melihat koncone keluwi akeh, mamane. Aku izin no. Oh, jadi karena menungso akhirnya. Ini ya, itu bisa jadi tidak ikhlas. Oh, ikhlas, bagus. Ketika akan beramal ikhlas, ketika beramal bisa jadi setelah beramal. Oh, umpamane 10 tahun begitu nembe, ya diomong-omong ke, itu ini bukan karena aku, wah seorang mungkin jadi lah, ini ikhlas ini angel ini ngono ki emang. Jadi awalnya wis ikhlas tuh sama puluhan tahun itu. Untuk saya puluhan tahun itu. Terus kemudian nanti
10 tahun berikutnya bisa jadi kemudian tidak ikhlas. Karena aku, karena saya itu. Kalau bukan karena saya, orang mungkin macam-macam itulah. Ini yang perlu kita jaga betul Bapak Ibu. Ya berat memang, berat Tapi memang harus dilakukan supaya dapat pahala. Karena kalau tidak, ya tidak dapat apa-apa. Capek tok dapatnya, rekoso tok dapatnya, Kalau harta berarti hartanya berkurang tok gitu. Tetapi kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang nanti menjadi sebab amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Dhunnun menyebutkan bahwa ikhlas itu ada 3 tandanya. Yang pertama, tetap merasa sama antara pujian dan celaan orang lain. Jadi orang yang beramal baik ketika dipuji maupun dicela orang lain itu sama. Ini angel ini betul Karena umumnya manusia kan gitu, ketika dipuji semangat, seneng ketika dicela anyel, berhenti kan gitu. Ketika dicela kan begitu. Ini umumnya orang. Tetapi menurut Dhunnun, orang yang ikhlas itu adalah ketika dipuji dan dicela amalnya sama. Karena apa? Dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan pujian orang lain. Ataupun kalau dicela oleh orang lain juga tidak ada masalah. Sebab apa? Dia itu hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang kalau berharap kepada manusia pasti kecewa. Maka ini ibu-ibu ketika melayani suami itu bukan karena supaya suaminya baik ke jenengan, bukan. Bukan supaya suaminya tambah sayang jenengan, bukan. Bukan karena supaya suaminya tambah uang belanjanya, itu bukan. Tapi apa? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau mengharapkan suaminya membalas dengannya lebih baik, nanti kecewa panjenengan. Jenengan harus berbuat baik kepada suaminya, suaminya sepanah dhewe. Kan jenengan kecewa itu. Tapi kalau panjenengan mengharapnya ikhlas karena Allah, ini perintah Allah dan Rasulnya. Arep saelek-eleke bojoku sementing aku berbakti. Elek karepme sementing saya berbakti dan saya dapat pahala sebagaimana Asiyah istri Fir'aun. Fir'aun kan sejahat-jahatnya orang itu. Sejahat-jahat orang, tapi istrinya tetap berbakti. Fir'aun di neraka, istrinya surga. Itu contoh ya gitu. Jadi kalau beramal itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi abot tenan, memang ini abot. Amalan hati itu berat. Amalan hati itu memang berat. Salah satunya ikhlas ini amalan yang berat. Maka ini kita bareng-bareng. Bukan berarti saya yang menyampaikan mesti ikhlas, bukan. Ini untuk mengingatkan bareng-bareng awake dhewe. Ketika beramal tidak mengharapkan pujian dari makhluk, tidak mengharapkan balasan dari makhluk. Walaupun tadi suaminya atau istrinya atau anaknya atau orang tuanya atau siapapun begitu, bukan karena itu. Kalau kita berbuat baik kepada siapapun itu karena perintah Allah dan Rasulnya. Itu aja sudah. Sang suami juga begitu. Mengapa harus menafkahi keluarganya? Menyayangi istrinya, berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya karena ini adalah perintah Allah. Itu aja sudah. Perkara anake, perkara istrinya kok belum berbuat baik kepada dirinya, ya sudah, itu dosanya dia. Sementara kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Ini yang pertama. Jadi tandanya tetap merasa sama beramal saat dipuji maupun dicela atau dicaci oleh orang lain. Ini tandanya. Kedua, ketika sudah berbuat baik,
beramal soleh, gitu ya, maka lupakan. Ya. Jadi melupakan perbuatan kebajikan, amalan baik yang sudah pernah dilakukan. Seorang saat diingat-ingat, kamarnya begitu. Jadi kalau kita berinfak ya sudah, infak sudah. Itu. Jangan diingat-ingat. Gitu ya. Jadi tanda ikhlas itu adalah ketika berbuat baik, melakukan amalan kebajikan, itu kemudian dilupakan. Nah, itu begitu. Jadi orang yang baiknya kayak gitu. Ketika melakukan berbuat baik itu sudah dilupakan. Tapi kalau kita melakukan perbuatan buruk, justru kita ingat-ingat. Ya. Supaya kita bertaubat kepada Allah. Kita menyesalinya dan kemudian tidak mengulanginya. Nah, tapi kalau berbuat baik itu sudah dilupakan. Ya. Sebagaimana kalau kita malam makan enak, pagi dibuang ya sudah. Itu nggak usah ditengok, nggak usah diingat-ingat. Musim keluar ropo nggak usah diingat-ingat. Gitu ya. Jadi kalau kita berbuat baik juga begitu. Kalau sudah melakukan amal soleh sudah dilupakan sudah. Nggak usah diingat-ingat. Apalagi diumpat-umpat. Gitu ya. Nah, salah satu amalan tidak diterima itu ketika kita berinfak, beribadah atau melakukan kebajikan, kebaikan di omong-omong ke, di cerita-cerita ke, gitu ya. Apalagi kemudian kita sampaikan kepada orang, gitu ya, ini kan karena aku. Nah ini yang akhirnya kemudian menjadi tidak ikhlas, gitu ya. Yang ketiga, mudzunnun, ya. Tanda ikhlas itu adalah hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di akhirat saja. Jadi bukan di dunia. Kadang ada orang-orang sudah melakukan sholat, lu kok melarat, wae kesono ngono kuwi lho. Ngomong akhirnya, aku yo ibadah tenanan, aku yo ndonga tenan, lha kok aku susah wae uripe. Nah, itu berarti kan mengharapkan balasan di dunia. Kalau beramal soleh ya sudah, kita berharap balasan di akhirat saja. Karena ya banyak sahabat-sahabat Rasul yang imannya luar biasa, ya memang oleh Allah takdirkan dari sisi harta biasa. Contoh adalah Imam Ali karramallahu wajhah. Ya. Itu sepupunya Rasulullah dan menjadi menantunya Rasul. Ya. Menjadi khalifah. Itu. Tetapi miskin. Ya, menjadi miskin, khalifah padahal khalifah itu kan presidennya sedunia, miskin, ya. Fatimah istrinya, putrinya Rasulullah itu sabar walaupun suaminya tadi presidennya dunia, ya. Amal solehnya luar biasa, menjadi gudangnya ilmu Imam Ali ini, ya. Tapi memang Allah takdirkannya begitu, ya. Ya sudah, tetap beramal, maksudnya itu loh. Tetap sholat, tetap ibadah itu ya. Karena kita mengharapkannya ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Kalau Allah balas di dunia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kan namanya rizki itu tidak hanya berupa uang. Nah, kita ini kadang memahami rizki itu kan hanya uang kan gitu. Nah, orang duit berarti orang duit rizki kan seolah gitu. Padahal rizki terendah itu memang berupa uang. Itu rizki terendah. Itu ya. Nah, yang besar itu adalah kesehatan. Kesehatan. Kalau kita nggak bisa melihat, coba harga mata itu berapa? Coba harga mata itu. Kita bisa bernafas, itu ya, dengan normal kayak gini. Kalau yang tidak bisa bernafas dengan normal di rumah sakit itu, sehari satu tabung besar mamanya, berapa harganya itu? Mahalnya luar biasa. Kita bisa, ya, jantung kita berdetak, gitu ya. Kalau tidak berdetak, coba berapa uangnya itu? Kalau orang-orang yang punya sakit jantung itu dipasang ring-ringnya berapa dan seterusnya itu, mahal sekali, gitu ya. Atau harus transplantasi jantung mamanya. Jantungnya diganti oleh jantungnya orang lain yang sudah meninggal,
berapa harganya dan seterusnya, itu mahalnya luar biasa. Ya. Jadi kalau kita ini bisa sehat datang ke masjid kayak gini, normal kayak gini, wong sugih tenan, itu janjane. Cuma kan kadang orang dirasake. Janjane ngertine rezeki sing duwite akeh. Ya. Duitnya akeh berarti untuk rezekinya akeh. Ya kesehatan ini yang luar biasa. Ya. Pilih henti panjenengan gue duitnya akeh terus tapi lara awake. Ora iso ngopo-ngopo. Nyekelap-kelip mripate tok coba. Kok ngopo duitnya akeh ngono kuwi. Nah, ya ora iso menikmati, ya kan? Enggak bisa menikmati gitu ya. Wis alhamdulillah itu. Banyak orang hidup di desa, saya dulu hidup di desa itu. Nyaman tenan itu ya. Zaman dulu kan emang ya ora ana kendaraan, ora ana apa-apa to. Nang ndi ya mlaku kan ngono kuwi. Ora ene HP gitu ya. Zaman biyen wis kaya apa-apa penak ayem gitu. Ya wis esuk itu ya bar subuhan maring sawah. Ngono wis penak ayem. Gitu kerja nang sawah jam 09.00 dikirim maem karo sambel karo golek godhong cipir apa-apa ngono sing mentah-mentah tok dicocol ngono wis nikmate luar biasanya enak banget. Duhur adzan mulih salat, bas salat istirahat. Istirahat sebentar maring sawah meneh. Asar mulih meneh salat. Bar asar dolanan sedelok maghrib wis. Bar maghrib ngaji sampai isya ning masjid. Bar isya makan malam tidur nyenyak, enak. Terus kayak gitu. Walaupun kelihatannya secara harta benda ya biasa tok wong desa biasa tok. Omahe gedhe. Mangane karing lauke sambel karo godhong-godhong apa ning sawah kuwi, ning kebon gitu ya. Tapi uripe ayem karena sehat, penak uripe. Gitu. Tapi zaman sekarang mohon maaf gitu ya. Wis mungkin karena keberkahannya yang kurang. Mangkat kerja matahari belum terbit, berarti masih gelap. Gitu ya. Pulang kerja ya wis gelap. Wis kemburungsung wae. Wis kono tok emang mohon maaf ya. Itu. Ya ora sugih. Ya ora sugih malah pikirane ora penak itu malah penyakitnya akeh. Utangnya akeh. Ini yang zaman-zaman sekarang. Zaman-zaman biyen itu wis uripe ayem ngono kuwi. Wis pokoke ndek beras nggo esuk wis ayem. Pokoke penting awake sehat, obah mamah. Istilahnya kan gitu. Obahnya mesti kerja. Belum kerja wis insyaallah dapat rezeki. Nah ini emang apa namanya kehidupan yang berbeda ya barangkali keberkahannya dengan zaman sekarang ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melakukan amalan ya sudah kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Balasan dari amal itu di akhirat saja ya. Kalau Allah berikan di dunia alhamdulillah ya dengan berbagai macam kesenangan-kesenangan ya. Tapi kalau mamanya tidak ya sudah nikmati aja yang ada, sudah syukuri. Enggak lama kita hidup, enggak lama gitu ya. Apalagi kalau kayak saya ini sudah 51 tahun gitu ya. Nek melu umure Rasulullah swidak telu, berarti kurang 12 tahun. Gitu ya. Nek Pak Detoyo pinten iki umure? Swidak pinten iki? 65 bonus malah. Wis dibonusi ting Gusti Allah. Nah ya, wis dibonusi wis alhamdulillah. Mulane wis berarti ya apa saiki ibadah tok, bener. Saiki arep ngopo coba? Nek awake dhewe sing wis sepuh-sepuh ini. Iya toh? Kematian wis betul-betul sangat dekat. Ya sepoke berarti kudu golek sangu sing akeh. Wis golek sangu sing akeh. Yes. Salah satunya ibadah. Ibadah apa bae? Silahkan. Banyak ibadahnya. Salah satunya dulu pernah kami sampaikan amalan sing ringan karo tengok-tengok zikir kan salah satunya kan ono kuwi. Nepan jihad abot nanti ya. Nepan infak sedekah mungkin ya eman-eman atau mungkin ya kita gak banyak uangnya gitu ya. Mau sholat malam yang panjang orang kuat ngadeg gitu ya. Pokoknya tidak amal-amal sholat sing lainnya berat ya wis zikir sing akeh karo tengok-tengok lungguh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan ibadah-ibadah yang lainnya bisa dilakukan nanti ya. Monggo ini Bapak Ibu apa saja yang bisa kita lakukan, dan ini nanti yang memetik ya kita sendiri masing-masing ya, kita sendiri masing-masing. Nah kemudian Al-Fudail bin Iyad
ulama ini yang sangat terkenal mengatakan meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Jadi arep beramal, aku tak ora sida wae kok khawatir riya. Justru itu riya namanya. Jadi kalau jenengan mau beramal, mamanya infak itu ya yang banyak. Terus kemudian ketahuan orang, berarti aku ora sida wae. Nah, berarti karena manusia itu meninggalkannya. Itu justru namanya riya. Beramal karena manusia itu termasuk kesyirikan. Nah, jadi kalau beramalnya karena manusia itu termasuk kesyirikan. Oh, karena wong liya akeh, wah ben terkenal, ben dipuji, itu justru namanya kesyirikan. Karena beramalnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan ikhlas adalah engkau menyelamatkan dari dua hal ini. Jadi bukan meninggalkan ataupun melakukan amalan karena manusia, tetapi apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan amal karena manusia yo salah, melakukan amal karena manusia yo salah. Itu ya. Jadi meninggalkan mau melakukan amal itu karena Allah Subhanahu wa taala saja. Itu ya. Dan kemudian maka disimpulkan dari perkataan-perkataan para ulama itu ada 4 definisi dari ikhlas. Yang pertama, meniatkan suatu amalan hanya untuk Allah. Jadi semua amalan diniatkan hanya untuk Allah semata, bukan untuk manusia, bukan untuk atasan, bukan untuk yang lain-lainnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak mengharap-harap pujian manusia dalam beramal. Jadi ketika kita beramal bukan mengharapkan pujian sanjungan manusia, ya, tapi kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan beramal seperti penjilat, menyenangkan bosnya, bukan, gitu ya. Ini orang-orang kan gitu kerja, ini ada bosnya, ada mandornya, ada pengawasnya. Semangat kan gitu. Nasi duwe semangat. Tapi ini orang eneng ya sak-sake. Lah ini enggak boleh. Kalau beramal kayak gitu itu namanya tidak ikhlas. Ya. Ikhlas itu baik ada bosnya, ada pengawasnya, ada yang punyanya ataupun tidak, itu sama. Nah, tadi itu dicela, dipuji, amalnya sama. Ya. Kemudian kesamaan antara sesuatu yang tampak dan yang tersembunyi. Nah, jadi pokoknya yang tampak dan yang tersembunyi yo sama. Artinya dilihat orang, tidak dilihat orang sama. Dipuji orang, dihina orang yo sama, gitu ya. Ini termasuk ikhlas karena Allah. Kemudian yang keempat, hanya mengharapkan balasan dari amalannya di akhirat. Artinya hanya ingin mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala semata, bukan mengharapkan balasan dari orang lain. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya adalah keutamaan ikhlas dan buahnya. Yang pertama, orang yang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka di dunianya ia akan dapat bertawassul kepada Allah dengan amalnya yang ikhlas karena Allah tersebut, agar dia selamat dari setiap kesulitan dan kesusahan serta musibah yang menimpanya. Nah, ini ada dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dikisahkan ada 3 orang yang terpaksa bermalam di gua. Kemudian ketika bermalam di gua, tiba-tiba ada sebuah batu besar yang jatuh dari atas gunung kemudian menutup pintu gua itu. Batunya sangat besar, nggak bisa didorong. Soalnya orang bisa apa-apa kayak. Ya.
Nah, 3 orang ini kemudian dalam hadis itu ya menyampaikan ya, karena pada saat itu kan tidak ada yang bisa menyelamatkan karena suara iso, batunya sangat besar. Ya. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut amal mereka yang paling solih, paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala batu itu bergeser yang akhirnya kemudian 3 orang ini bisa keluar dari mulut gua. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, nanti bisa dibaca-baca. Ya, saya hanya sampaikan secara sekilas saja bahwa orang yang amalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu ketika mendapatkan kesusahan, mendapatkan penderitaan, mendapatkan musibah yang menimpanya, silakan bertawasul kepada Allah. Ya Allah, saya telah melaksanakan amal ini ikhlas karenamu ya Allah. Jika amal ini ikhlas karenamu ya Allah, Engkau yang Maha Tahu, maka tolong kami begini begitu. Boleh dalam Islam. Maka salah satu hadis tawasul itu ya ini salah satu. Bertawasul dengan amal solih yang dilakukan dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya, akan mengabulkannya. Ya, ini. Kemudian selanjutnya adalah orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan dosa-dosanya. Dalam hadis riwayat Muslim, ini hadisnya tentang wudu, ya. Ketika dia wudu dengan ikhlas, maka dihapuskan dosa-dosanya. Ketika panjenengan insya Allah beramal, berinfak sedekah dengan ikhlas, juga akan digugurkan dosa-dosanya. Nah, dosanya dosa kecil. Kalau dosa besar itu harus dengan taubat masalahnya. Ya. Kemudian menjadi tameng dari api neraka dengan sebab infak kita. Ya. Bahkan ketika tidak punya uang, tidak punya yang bisa diinfakkan, dalam hadisnya walaupun hanya berinfak 1 butir kurma. Ya. Artinya infak sangat sedikit pun itu bisa membebaskan diri kita dari api neraka. Kalau kita bersujud dengan ikhlas, dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah dan dihapuskan kesalahannya. Jadi ikhlas, buahnya begitu. Orang yang puasa dengan ikhlas dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi apa ikhlas begitu? Maka insya Allah Allah terima amalnya, kemudian diangkat derajatnya, dihapuskan dosa-dosanya. Ya. Kemudian orang yang sedekah dengan ikhlas yang lain bisa menjadi tameng dari api neraka, juga akan mendapatkan perlindungan atau naungan dari Allah di saat tidak ada naungan selain darinya di hari kiamat kelak. Ya. Orang yang bangun masjid kayak gini ikhlas karena Allah, dibangunkan rumah di surga. Nah, penjenengan yang infak-infak kayak gini itu insya Allah di surganya sudah disiapkan hotelnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Ikhlas. Nah, ikhlas ini tadi sing penting berarti jagane setelah amalin sekarang ini. Itu ya, dijaga tenanan. Nanti ya, jangan nganti nanti tidak ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas nanti sia-sia. Ya, ini sudah dibangunkan rumah di surga, bangunan di surga, ya hotel di surga itu menyenangkan dengan sebab membangun masjid. Nah, ya. Orang yang tawadu dengan ikhlas karena Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya orang yang ikhlas akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyesatan iblis. Ya. Maka di dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ya, beliau itu kan diselamatkan dari godaan wanita. Kalau kita sering menyebut Zulaikha gitu ya.
perempuan yang sangat cantik ketika itu digoda agar melakukan perzinaan, ya, mesum, ya. Jadi padahal menungso normal itu kan, ini perempuan pejabat kaya raya sangat cantik ketika itu. Kemudian laki-lakinya diajak berbuat mesum, laki-laki normal ya tertarik kayak gitu itu ya. Tapi karena pertolongan Allah dan keikhlasannya, maka akhirnya Nabi Yusuf tidak terjerumus. Disebutkan di surat Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Artinya wanita itu tertarik, Yusuf pun tertarik janjane. Pengen janjane ngono itu ya. Karena manusia normal masalahnya. Ini dalam Qur'annya gitu, walaqad hammat bi wa hamma biha. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Nanti ya. Andaikan dia tidak melihat tanda dari Rabbnya, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ikhlas itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan iblis, dari godaan syaitan. Nah ini makanya ini Bapak Ibu kita latih betul ya, agar ikhlas di dalam hati kita ini senantiasa tertanam di saat mau beramal, sedang beramal, dan terutamanya adalah setelah beramal. Kemudian di surat Al-Kahfi ayat 13, orang yang ikhlas akan ditambah petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah akan berikan hidayah terus, akan diberi petunjuk taufik terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 28, orang yang berzikir dengan ikhlas maka ia akan diberi ketenangan hati. Jadi kalau zikir ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah nanti hatinya akan menjadi tentram, hatinya menjadi tenang. Kemudian ada beberapa hal yang membuat atau mendukung keikhlasan. Yang pertama Bapak Ibu, belajar menurut ilmu yang manfaat. Memang kudu ngerti sih, kudu belajar, kudu ngaji setelah kita. Wong sing sregep ngajine insya Allah itu nanti akan paham. Oh, beramal karena Allah, akhirnya dia kemudian berusaha karena paham, ya. Jadi maka kudu ngaji. Ya, kemudian berteman dengan orang soleh. Maka ini kayak gini kita dalam rangka supaya ikhlas. Itu ya, berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang semangat beribadah, orang-orang yang semangat beramal, orang-orang yang mau mengingatkan ketika kita salah. Maka insya Allah nanti mendukung keikhlasan. Kemudian apa? Kita berusaha melawan hawa nafsu. Ketika setan, iblis ini menggoda kita, ya dilawan, maksudnya turuti, maksudnya ya dilawan. Gitu ya. Kemudian apa? Mohon kepada Allah dikaruniakan hati yang ikhlas. Berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kita hati yang ikhlas. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hati kita hati yang ikhlas dalam beramal. Beramal bukan karena manusia atau makhluk, tetapi hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal soleh kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.